Pertama-tama, apa itu pendidikan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran kepemimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Pendidikan masa kolonial Portugis 1511 hingga 1605. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu, datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris. Salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Nasrani, menurut Franciscus sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah atau seminarie. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminarie di Ternate yang menjadi sekolah agama bagi anak-anak terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Di Kabupaten Solor, Flores Timur juga mendirikan semacam seminarie yang mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon, penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546. Di kampung ini ternyata juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sehingga akhir abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Ini menandakan hilang juga misi Katolik di Maluku. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Pendidikan masa kolonial Belanda tahun 1602 hingga 1942. Belanda datang ke Pulau Jawa Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada abad ke-16. Belanda yang bergabung dengan Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada tahun 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 orang perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap, sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 pada abad ke-20. Munculnya golongan baru yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan barat, namun golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul sesudah 1908 ada yang berdasarkan Serikat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indische Partij. Indische Partij merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan Indi Los van Nederland yang berarti Indonesia Merdeka dan diambil alih oleh PNI tahun 1928. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, dari 17 Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia di mana perang, segala usaha Jepang ditujukan
hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman sekolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan. Mereka juga menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikannya pula. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang, sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia yang tertinggal. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS yang masing-masing 7 tahun, Shackle School 5 tahun, dan Mulo dihapus semua. Pendidikan sekolah rakyat atau Kokomingako selama 6 tahun, sekolah menengah Chugako atau laki-laki, dan Zugako atau perempuan selama 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan atau sekolah guru, yaitu sekolah yang mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Berikutnya, pendidikan masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa ini mengalami tantangan besar termasuk dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan warisan kolonial yang elitis dan diskriminatif harus segera diubah menjadi pendidikan yang merdeka, nasionalis, dan inklusif. Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri menyadari bahwa pendidikan adalah kunci dalam membangun identitas bangsa. Maka salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menyusun sistem pendidikan nasional sendiri. Pada tahun 1947 disusunlah Rencana Pelajaran 1947 yang menjadi kurikulum pertama Indonesia. Kurikulum ini masih sangat dipengaruhi oleh sistem Belanda, tetapi mulai menekankan pada pembentukan karakter bangsa, semangat kebangsaan, dan kesadaran bernegara. Pada masa ini, pendidikan masih dihadapkan pada banyak keterbatasan seperti kekurangan guru, buku pelajaran, dan fasilitas sekolah akibat dampak dari penjajahan dan perang. Meski demikian, semangat belajar masyarakat sangat tinggi karena mereka ingin bebas dari kebodohan dan menjadi bagian dari bangsa yang merdeka. Pemerintah juga mulai menasionalisasi sekolah-sekolah bekas kolonial dan menjadikannya terbuka untuk semua warga negara, bukan hanya untuk kalangan elit. Di sisi lain, tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara terus mendorong pendidikan yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia, bukan sekedar meniru sistem asing. Sekolah-sekolah yang didirikan antara lain sekolah rendah atau sekolah rakyat, sekolah pendidikan guru, dan pendidikan umum. Pada masa ini, ada juga pendidikan kejuruan seperti sekolah dagang, sekolah kepandaian putri, dan sekolah guru kepandaian putri. Selanjutnya ada juga pendidikan teknik seperti sekolah teknologi pertama, sekolah teknik menengah, dan PGST atau Persatuan Guru Sekolah Teknik. Kemudian ada juga pendidikan tinggi seperti Pendidikan Tinggi Republik dan Pendidikan Tinggi Daerah Pendudukan Belanda. Selain itu, pada masa Orde Lama, mulai berkembang dan berdirinya beberapa universitas negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Erlangga, dan Institut Pertanian Bogor. Pada masa ini, pendidikan ditekankan sebagai alat revolusi nasional yang dikenal dengan Pancawardhana yang memiliki 5 aspek pendidikan, yaitu moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1964, Menteri Pendidikan pada saat itu Muhammad Yamin meluncurkan program pendidikan nasional 1000 jam yang bertujuan mempercepat pendidikan dasar dan menanamkan nilai-nilai Pancasila serta produktivitas nasional. Namun karena kondisi politik yang tidak stabil, program ini tidak berlangsung lama. Pendidikan masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Setelah Presiden Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, pendidikan diarahkan untuk mendukung stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi.
pemerintah sangat menekankan efisiensi, disiplin, dan ideologi Pancasila. Perkembangan kurikulum pada masa ini yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Jenis-jenis dan nama sekolah antara lain SD Impres yang didirikan secara besar-besaran sejak 1973 sebagai bagian dari program pemerataan pendidikan. Kemudian ada SMP dan SMA negeri atau swasta yang setara dengan jenjang menengah tetap dominan. Kemudian ada STM atau Sekolah Teknik Menengah, yaitu pendidikan kejuruan di bidang teknik. Ada SMEA atau Sekolah Menengah Ekonomi Atas, yaitu sebagai pendidikan ekonomi dan bisnis. Kemudian ada SPG atau Sekolah Pendidikan Guru yang mencetak guru SD. Dan ada IKIP atau Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berfungsi sebagai pendidikan tinggi khusus guru. Pendidikan sangat bersifat top-down, di mana guru hanya sebagai pelaksana kurikulum dan pusat. Penataan 4P, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila juga diwajibkan bagi siswa dan guru sebagai bagian dari pembinaan ideologi. Berikutnya, pendidikan pada masa reformasi tahun 1998. Reformasi membawa semangat desentralisasi dan demokratisasi pendidikan. Kurikulum tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh pihak pusat, tetapi mulai memberi ruang bagi daerah dan sekolah untuk berinovasi. Perkembangan kurikulum pada masa ini dimulai dari tahun 2004 dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yang menekankan pada kemampuan siswa bukan sekedar hafalan. Namun, implementasi kurikulum ini dianggap belum matang. Kemudian pada tahun 2006, muncullah kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Kemudian pada tahun 2013, kurikulum 2013 atau K13 yang berfokus pada pendidikan karakter, tematik integratif, dan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kurikulum merdeka yang masih digunakan hingga saat ini. Pada masa kurikulum merdeka yang dimulai sejak tahun 2022, pendidikan Indonesia mengalami transformasi besar menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan relevan dengan tantangan abad ke-21. Kurikulum ini merupakan bagian dari gerakan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Tujuan utama kurikulum mereka adalah membebaskan guru dan siswa dari beban administratif serta pembelajaran yang kaku dan mengganti dengan pendekatan yang memperdayakan dan bermakna. 3 karakter utama kurikulum ini adalah fleksibilitas struktur pembelajaran, fokus pada kompetensi esensial, serta pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5, yang menanamkan nilai-nilai karakter seperti gotong royong, kebinekaan tunggal, dan kemandirian. Dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi siswa dalam proses belajar aktif, sementara siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Melalui platform Merdeka Belajar, guru juga dapat mengakses pelatihan dan sumber belajar yang mendukung pengembangan profesional. Kurikulum ini memperkuat kemampuan dasar literasi dan numerasi, serta menekankan pentingnya pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Pada tahun 2024, kurikulum Merdeka ditetapkan secara bertahap sebagai kurikulum nasional, menandai perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Dan sistem ini menekankan hafalan menjadi sistem yang mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan pembentukan karakter bangsa. Baiklah, sekian presentasi sejarah pendidikan Indonesia dari masa kolonial hingga kurikulum merdeka. Terima kasih telah menonton.